Hai semuanya, selamat datang di Sena Davina Channel. Yang pastinya, channel ini akan terus membahas tentang perkembangan alur cerita sinetron Terikat Janji yang semakin hari semakin menimbulkan drama yang sangat menarik untuk kita semua. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Di episode selanjutnya nanti, di sini Sena akan berpura-pura tidak mengenali Mama Veronica yang saat ini ibunya bertemu dengan Davina di sebuah kafe. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sena sadar situasi ini sangat berbahaya jika sampai Veronica mengenali atau melihatnya sebagai anak di depan Davina. Jika hal itu terjadi, maka semua rencana yang sudah Sena siapkan selama bertahun-tahun bisa hancur begitu saja. Bukan hanya misinya yang gagal, tetapi juga hubungannya dengan Davina bisa ikut runtuh. Karena jika Davina mengetahui bahwa Sena adalah anak dari Veronica sekaligus saudara kandung dari Rian, maka besar kemungkinan Davina akan merasa dibohongi dan dipermainkan selama ini. Sena tidak ingin hal itu terjadi. Ia tahu selama ini ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan Davina dengan identitas yang tidak sepenuhnya jujur. Karena itulah Sena memilih untuk menahan diri dan berpura-pura tidak mengenal ibunya sendiri demi menjaga semua rencana tetap berjalan. Yang dimana memang sejak awal semua yang dilakukan Sena adalah bagian dari strategi besar untuk membantu ibunya menemukan Rian yang hilang secara misterius 8 tahun lalu. Sebuah misi yang tidak hanya soal kebenaran, tapi juga tentang keluarga. Di sisi lain, Veronica sendiri sampai saat ini juga tidak pernah berhenti mencari Rian. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ia terus berusaha mencari petunjuk-petunjuk, bahkan sampai mendatangi teman-teman sekolah Rian satu persatu. Walaupun dalam hatinya ia tahu bahwa kemungkinan besar jawabannya akan tetap sama, tidak ada yang tahu kebenaran Rian. Namun sebagai ibu, Veronica, sekecil apapun harapan itu tetap berarti baginya. Ia terus berharap ada satu petunjuk kecil yang bisa membawanya lebih dekat kepada anaknya. Ia ingin percaya bahwa suatu hari nanti Rian akan kembali. Di momen pertemuan di kafe itu, tanpa disadari, muncul juga suasana nostalgia antara Davina dan juga Veronica. Semua itu bahkan disaksikan langsung oleh Sena dari kejauhan sambil bersembunyi. Sena hanya bisa diam, memperhatikan tanpa bisa mendekat. Yang dimana sebenarnya, dulu Veronica memang tidak merestui hubungan antara Rian dan juga Davina. Karena suatu hubungan yang melewati batas antara suaminya dan juga ibu Davina. Namun bukan berarti ia membenci Davina. Justru dalam hatinya, Veronica tahu bahwa Davina adalah anak yang baik dan mencintai anaknya, yaitu Rian. Karena itu, walaupun Rian sudah tidak bersama Davina sekarang, hubungan antara Davina dan juga Veronica masih memiliki kemungkinan untuk tetap baik. Ada rasa kedekatan yang tidak sepenuhnya hilang. Namun di balik semua itu, Veronica tetap menyimpan rasa curiga. Ia merasa bahwa hubungannya atau hilangnya Rian kemungkinan besar ada hubungannya dengan Davina atau bahkan dengan keluarga Kusuma. Kecurigaan itu masih tersimpan dalam hatinya, walaupun belum ia ungkapkan secara langsung. Sementara itu, Davina sendiri terlihat sangat terkejut saat melihat kehadiran Veronica di kafe itu. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang ibu dari seorang yang pernah sangat berarti bagi hidupnya. Pertemuan itu bukan hanya membawa kenangan lama, tapi juga membuka kembali luka yang selama ini ia berusaha lupakan. Dan tanpa disadari oleh mereka semua, Sena kini berada di tengah-tengah dua dunia, masa lalu yang penuh rahasia dan masa kini yang mulai dipenuhi perasaan. Di sisi lain, tahapan pertama yang dilakukan Davina dan Sena untuk mengembalikan kepercayaan Nopan akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik. Racikan baru yang diciptakan Davina dengan bantuan Sena sebagai konsultannya berhasil menghadirkan varian baru si Timi rasa ketoprak. Tanpa diduga, rasa tersebut justru mendapatkan respon yang sangat positif. Bukan hanya dari Nopan Kusuma,
tapi juga dari para petinggi di Kusuma Food. Keberhasilan itu menjadi titik awal dari kebangkitan Dapina. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dapina kembali merasakan sedikit kepercayaan yang sempat hilang dari ayahnya. Dan di saat yang sama itu juga menjadi awal dari kesuksesan mereka sebagai pasangan. Walaupun pada dasarnya hubungan itu masih sebatas pura-pura. Namun, seiring berjalannya waktu, batas antara pura-pura dan perasaan yang sebenarnya akan mulai menjadi kabur. Dapina yang awalnya hanya menjalani semuanya sebagai bagian dari kesepakatan, kini mulai merasa nyaman dengan kehadiran Sena. Cara Sena mendukungnya, menenangkannya, dan selalu ada di saat ia merasa jatuh. Perlahan membuat Dapina kembali menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia menjadi lebih optimis, lebih percaya diri, dan lebih berani menghadapi tantangan. Salah satunya adalah target besar yang diberikan oleh Nopan, yaitu untuk menjual 25.000 karton Sitimi rasa ketoprak dalam waktu 2 minggu saja. Bagi Dapina, target itu terasa hampir mustahil. Angka yang terlalu besar dalam waktu yang begitu singkat membuatnya sempat ragu dengan kemampuan diri sendiri. Namun tidak dengan Sena. Di mata Sena, tidak ada yang benar-benar mustahil selama strategi yang digunakan sangat tepat. Sena pun mulai mengambil peran lebih jauh. Ia tidak hanya membantu dalam pengembangan produk, tapi juga menyusun strategi penasaran yang sangat matang untuk memastikan produk tersebut bisa diterima pasar dengan cepat. Dan disinilah Sena menghubungi seorang yang sudah lama ia kenal, yaitu Bilal. Bilal adalah orang kepercayaan di lingkungan keluarga Sena yang bekerja di bidang marketing rumahnya. Sena tahu betul kemampuan Bilal dalam membaca pasar dan menyusun strategi penjualan yang agresif namun efektif. Awalnya Bilal sempat menolak untuk terlibat karena sebelumnya juga di sini Bilal membantu Sena untuk menjual 9.000 karton atas kesalahan Dapina saat membuat produk. Mungkin karena situasi yang rumit atau karena ia merasa proyek ini beresiko. Namun di sini Sena tidak menyerah. Ia tahu jika ada satu orang yang bisa membantu wujudkan target besar ini, itu adalah Bilal. Dan di sisi lain perubahan dalam diri Dapina juga tidak lepas dari momen yang terjadi di atas gedung Kusuma Food kemarin. Momen ketika Sena mengajak menuliskan semua kegelisahan dan ketakutan di selembar kertas, lalu menerbangkannya seperti pesawat ke atas langit. Bagi Dapina, itu bukan hanya sekedar simbol. Itu juga adalah titik di mana ia mulai melepaskan beban yang selama ini ia pendam sendirian. Sejak saat itu, Dapina menjadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih menghadapi siapapun yang akan menghalanginya.